Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aswirawati Daris, NIM 130 2019 0245, kelas D4. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi final dari mata kuliah kecerdasan buatan. Saya akan membawakan materi jaringan syaraf tiruan atau JST menggunakan algoritma HEP. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian JST dan algoritma HEP. Jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Jaringan syaraf tiruan mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan syaraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari. Algoritma HEP Rule merupakan algoritma pembelajaran pada jaringan syaraf tiruan. Algoritma ini dapat mencari nilai bobot peran dari masing-masing input, sehingga dapat menghasilkan output yang terpisah secara linear sesuai dengan kondisi yang diberikan ketika dilakukan pelatihan terhadap sistem. Algoritma HEP termasuk salah satu algoritma sederhana yang digunakan sebagai pengatur bobot untuk jaringan syaraf tiruan. Pengaturan bobot dengan menggunakan algoritma ini sangat singkat dibanding metode lainnya, sehingga komputasi yang diperlukan dalam pengenalan pola juga semakin cepat. Pengaturan bobot ini dilakukan secara langsung, yakni dengan mengoperasikan input dan target. Kemudian algoritma pelatihan HEP yang pertama, inisialisasi pelatihan HEP. W1 sama dengan 0, B sama dengan 0, di mana W adalah bobot dan B adalah bias. Dengan I atau inputan menyesuaikan. Ada berapa inputannya, maka bobot mengikuti nilai dari I, sedangkan bias tetap dengan nilainya yaitu 0. Yang kedua, untuk setiap pasangan input dikurang target atau S dikurang T, lakukan yang pertama set aktivasi unit input, di mana XI sama dengan S1, variabel X akan diubah dengan variabel S. Kemudian yang kedua, set aktivasi unit input, YJ sama dengan TJ, variabel Y akan diubah dengan variabel T. Yang ketiga, perbaiki bobot menurut persamaan berikut, yaitu W1 baru sama dengan W1 lama ditambah XI dikali YJ. Kemudian yang keempat, perbaiki bias menurut persamaan berikut. B baru sama dengan B lama ditambah Y. Perbaikan biasnya seiring dengan perbaikan bobot. Jika ada nilai bobot baru, maka ada juga nilai bias yang baru. Baiklah, untuk contoh kasus, saya mengambil contoh kasus dari tugas kecerdasan buatan nomor 13. Di mana soalnya yaitu buatlah jaringan HEP untuk menyatakan fungsi lagu XOR 2 input. Jawaban, tabel ini saya ambil berdasarkan tabel kebenaran XOR. Algoritma pelatihan HEP, inisialisasi bobot dan bias W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan B sama dengan 0. Nah, untuk nilai bobot dan biasnya ini dimasukkan pada data ke-1. Langsung saja untuk data ke-1 atau data pertamanya, diketahui X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Perubahan bobot dan bias untuk data ke-1, rumusnya W1 baru sama dengan W1 lama ditambah X1 sama dengan Y. Kemudian masukkan nilainya yang telah diketahui sebelumnya, kemudian jumlahkan, dan hasilnya sama dengan 0. W2 baru sama dengan W2 lama ditambah X2 sama dengan Y, kemudian masukkan nilainya, 0 ditambah 0 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk bias baru, rumusnya sama dengan B lama tambah Y. Masukkan nilainya yaitu 0 ditambah 0, kemudian hasilnya sama dengan 0. Untuk data kedua, diketahui nilai X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 1, dan Y sama dengan 1. Untuk W1 baru sama dengan W1 lama tambah 1 dikali Y. Akan tetapi pada nilai W1 lama ini diambil berdasarkan nilai yang telah didapatkan pada data ke-1, yaitu 0. Kemudian kita masukkan nilainya, ditambah 0 berdasarkan nilai X1-nya yaitu 0, kemudian dikali 1 berdasarkan nilai Y-nya. Kemudian dijumlahkan, hasilnya sama dengan 0. Begitupun dengan W2 baru, di mana W2 lamanya ini diambil dari nilai yang telah didapatkan pada data ke-1 yaitu 0. Kemudian masukkan nilainya, 0 ditambah 1 berdasarkan nilai X2 yaitu 1, kemudian dikali 1 berdasarkan Y-nya, itu 1, kemudian jumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk B, untuk biasnya, rumusnya B baru sama dengan B lama ditambah Y. Sama halnya dengan W1 dan W2, B lamanya ini diambil dari nilai yang telah didapatkan pada data ke-1, yaitu 0.
kemudian masukkan nilainya, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sama halnya dengan data kedua, data ketiga, W lamanya diambil dari berdasarkan nilai yang terdapatkan pada data kedua, yang dimana diketahui X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, dan Y-nya sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilainya, 0 berdasarkan nilai yang didapatkan pada data kedua, ditambah 1, dan nilai X1-nya dikali dengan 1, yaitu nilainya. Kemudian dijumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Kemudian W2 baru, yaitu W2 lama ditambah X2 dikali Y. 1 ini didapat dari nilai yang terdapatkan pada data kedua, yaitu 1 ditambah 0 dikali 1. 0 berdasarkan nilai X2-nya, 1 berdasarkan nilai Y. Kemudian dijumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk biasnya, bias baru sama dengan bias lama ditambah Y. Bias lama ini juga diambil dari berdasarkan nilai yang terdapatkan pada data kedua. Kemudian masukkan nilainya, lalu dijumlahkan, hasilnya sama dengan 2. Untuk data keempat, diketahui nilai X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, dan nilainya sama dengan 0. Perubahan bobot dan bias untuk data keempat. Untuk W1 baru sama dengan W1 lama ditambah X1 dikali Y. W1 lamanya didapat dari nilai data ketiga, yaitu 1. Kemudian masukkan nilainya, 1 ditambah 1, berdasarkan nilai X1, yaitu 1, yaitu sama dengan 1, kemudian dikali 0, yaitu nilai Y-nya. 1 ditambah 1 dikali 0, hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk W2 baru, W2 lama ditambah X2 dikali Y. W2 lamanya diambil dari data ketiga, yaitu 1. Kemudian masukkan nilainya, 1 ditambah 1. 1 ini didapat dari nilai X2-nya. Kemudian dikali 0, yaitu nilai Y. Kemudian dijumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Untuk biasnya, bias baru sama dengan bias lama ditambah Y. Begitupun untuk nilai bobotnya, biasnya juga diambil berdasarkan nilai yang didapatkan pada data ketiga, yaitu 2. Maka bias lamanya sama dengan 2 ditambah dengan 0, yaitu nilai berdasarkan nilai Y-nya. Kemudian dijumlahkan, 2 tambah 0 sama dengan 2. Telah diperoleh nilai bobot dan bias, di mana W1-nya sama dengan 1, W2-nya sama dengan 1, dan B-nya sama dengan 2. Nilai-nilai ini dipakai untuk menguji seluruh data masukan, di mana hasilnya adalah kita menggunakan rumus net sama dengan sigma XI dikali WI ditambah B, di mana ini X1 dan X2-nya ini merupakan nilai dari tabel kebenaran XOR. Kemudian kita masukkan, 0 diambil dari nilai data ke-1 dari XI, kemudian masukkan dikali dengan 1, yaitu berdasarkan nilai dari W1 sama dengan 1, yaitu kita masukkan 1 ditambah dengan 0 berdasarkan nilai X2-nya, data pertama dari X2, kemudian dikali dengan 1 berdasarkan nilai dari W2-nya ditambah dengan 2, yaitu nilai dari biasnya. Kemudian dijumlahkan, hasilnya sama dengan 2. Begitupun dengan data kedua. 0 diambil dari X1 data kedua, 1 berdasarkan nilai W1-nya, yaitu 1, ditambah 1 berdasarkan nilai X2-nya, kemudian dikali 1 berdasarkan nilai W2, ditambah 2, yaitu nilai dari bias, kemudian dijumlahkan sama dengan 3. Kemudian lanjut untuk data ketiga, X1-nya sama dengan 1, dikali 1, yaitu berdasarkan nilai W1, ditambah 0 berdasarkan nilai X2-nya, kemudian dikali 1 berdasarkan nilai W2, kemudian ditambah bias, yaitu 2, kemudian dijumlahkan sama dengan 3. Yang terakhir, untuk data keempat, kita masukkan nilai X1 data keempat, yaitu 1, kemudian dikali dengan nilai W1, yaitu 1, ditambah nilai X2 data keempat, yaitu 1, dikali dengan nilai W2, yaitu 1, ditambah nilai biasnya, yaitu 2. Kemudian dijumlahkan, hasilnya sama dengan 4. Nah, untuk memperoleh nilai F-net-nya, 0 jika net lebih kecil sama dengan 0, dan 1 jika net lebih besar sama dengan 0. Bisa dilihat berdasarkan hasil dari keempat data ini, semuanya lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu, F-net yang dihasilkan semuanya bernilai 1. Terlihat bahwa nilai F-net tidak sama dengan nilai target sebelumnya pada fungsi logika XOR. Ini berarti untuk masukkan binder dan keluaran dua input, jaringan tidak bisa mengetahui pola fungsi logika XOR. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.